Ya, kita coba lihat kembali garis besar 1 Romawi, yaitu sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita bisa menjadi reproduksi Kristus sebagai teladan kita. Kita harus membaca ini dalam pengertian teladan adalah prototipe. Jadi kita bisa menjadi reproduksi Kristus sebagai prototipe. Kristus sebagai teladan adalah Kristus sebagai prototipe. Jadi itulah makna teladan. Kita akan direproduksi persis sama dengan aslinya, dengan prototipenya. Ya, dan prototipe ini bukan satu benda mati. Prototipe ini adalah 1 butir gandum. Ya, 1 butir gandum itu adalah teladan atau contoh atau prototipe. Itulah makna kata teladan. Teladan itu suatu contoh, suatu prototipe. Kita akan direproduksi menurut contoh itu, prototipe itu. Yang di sini menggunakan kata teladan. Ya, jadi itulah makna kata teladan. Kita akan direproduksi ya menjadi reproduksi Kristus sebagai teladan. Penjelasannya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang cara reproduksi ya Kristus menjadi banyak Kristus. Ya, tetapi bukan di dalam kealahan, di dalam hayat dan sifat kita benar-benar menjadi sama persis dengan Kristus. Ya, cara reproduksinya adalah Kristus mati sebagai 1 butir gandum, lalu dia bangkit dan berkembang biak. Istilah berkembang biak adalah reproduksi. Ya, awalnya Kristus masuk ke dalam orang-orang yang dipilih sebelum alam semesta diciptakan. Nah, itu adalah awal dari proses reproduksi atau perkembangbiakan. Ya, nah masuknya Kristus ke dalam orang-orang pilihan membuat Kristus menjadi hayat dari orang-orang pilihan. Masuknya Kristus ke dalam kita membuat Kristus menjadi hayat kita. Nah, kemarin saya mengakhiri persekutuan saya dengan 2 hal, yaitu Kristus menjadi hayat kita. Setelah itu harus maju, bertumbuh sampai Kristus menjadi persona kita. Jadi setelah Kristus masuk menjadi hayat kita, Kristus harus terbentuk di dalam kita. Itu pelajaran kita hari ini ya. Kristus harus terbentuk di dalam kita. Hari ini
bentuk-bentuk kita ya masih bagaimana? Mohon Tuhan terangi ya, agar kita bisa melihat bentuk kita. Apakah Kristus sudah terbentuk di dalam diri kita, atau bentuk kita masih bentuk yang lama, walaupun Kristus sudah menjadi hayat kita. Adalah perubahan di dalam diri kita, tetapi secara dominan bentuk kita bagaimana? Apakah masih kita yang dominan walaupun ada ciri-ciri Kristusnya, atau Kristus sudah terbentuk secara dominan gitu di dalam diri kita? Ketika Kristus terbentuk, ya, bentuk Kristus mendominasi kita, maka itulah yang dinamakan Kristus telah menjadi persona kita. Ya, Kristus sudah menjadi hayat kita, tetapi Kristus harus terbentuk di dalam kita menjadi persona kita. Ya, Kristus menjadi hayat kita itu ada di Kolose 3 ayat 4. Kristus adalah hayat kita, atau hidup kita kalau LAI ya, kata Yunaninya zoe kita. Nah, mengenai Kristus sebagai persona kita, itu ayatnya di Filipi 1 ayat 21. Paulus berkata, bagiku, ya, bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Kalau tadi Kolose 3 ayat 4, Kristus adalah hidup zoe kita. Tetapi di dalam Filipi 1 ayat 21, Kristus ya adalah zao-nya Paulus, bukan zoe, tapi zao. Bagiku hidup atau zao adalah Kristus. Zao itu kata kerja, zoe itu kata benda. Jadi maksudnya adalah bagiku hidup, ya, kata kerja adalah Kristus. Artinya aktivitas Paulus, pekerjaan Paulus, perkataan Paulus, itu semua adalah hidupnya Paulus. Ya, kata kerja. Hidup, kata kerja ini, zao ini berarti aktivitasnya Paulus, perkataannya Paulus, pekerjaannya Paulus adalah Kristus. Kalau di Kolose 3 ayat 4, Kristus adalah zoe, itu kata benda. Artinya hayat itu sudah masuk ke dalam kita. Sejak dia masuk ke dalam kita, Kristus menjadi zoe kita. Tetapi untuk menjadi zao kita, yaitu hidup dalam arti aktivitas kita, perkataan, pekerjaan, perbuatan, perilaku, ya, Kristus harus terbentuk. Kalau Kristus terbentuk, maka Kristus akan menjadi zao kita, aktivitas kita, bukan sekedar hayat yang masuk ke dalam kita. Ya, itulah yang dimaksud Galatia 2 ayat 20. Bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup, zao, di dalam aku.
Jadi hayat itu sudah masuk menjadi hayat kita dan harus bertumbuh, terbentuk, akhirnya aktivitas kita, hidup kita, dalam pengertian aktivitas kita, itu adalah Kristus. Jadi Kolose 3 ayat 4, Kristus adalah hayat kita. Filipi 1 ayat 21, Kristus adalah personanya Paulus. Jadi Kristus sudah menjadi hayat kita, harus bertumbuh, terbentuk, sehingga Kristus menjadi persona kita. Inilah reproduksi Kristus. Apakah hari ini dalam gereja-gereja lokal sudah banyak hasil reproduksi Kristus? Kalau sedang diproses, iya, ya. Tetapi orang-orang yang telah mengekspresikan Kristus sebagai reproduksi Kristus, ya mohon Tuhan belas kasihani kita, ya, agar gereja-gereja dipenuhi dengan orang-orang yang merupakan reproduksi Kristus dalam kematangan menjadi persona kita, ya, bukan hanya sekedar menjadi hayat kita. Nah, saudara-saudari, Kristus menjadi hayat kita itu terjadi dalam waktu yang singkat. Ketika kita dilahirkan kembali, pada saat kita percaya, dalam waktu singkat, Kristus menjadi hayat kita. Dia masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita. Tetapi untuk menghasilkan Kristus sebagai persona kita, itu ada proses, ya. Prosesnya ini adalah proses mengalami Kristus, yaitu mengalami Kristus hidup di dalam kita, mengalami Kristus terbentuk di dalam kita, dan mengalami Kristus berumah di dalam kita, atau menyebar di dalam kita. Ya, setelah Kristus masuk ke dalam kita, pertama-tama kita harus mengalami Kristus hidup di dalam kita. Hidup di sini zao, ya. Kristus harus zao di dalam kita. Harus menjadi aktivitas kita. Nah, ini adalah latihan kita, ya, supaya Kristus menjadi aktivitas kita, bukan sekedar menjadi hayat kita. Kristus harus menjadi perkataan kita, perbuatan kita. Inilah yang dimaksud memperhidupkan Kristus. Ya, jadi proses menuju Kristus menjadi persona kita adalah berlatih membuat Kristus hidup di dalam kita. Bukan hanya sekedar tinggal di dalam kita. Tidak perlu berlatih untuk membuat Kristus tinggal di dalam kita. Nggak perlu berlatih. Anda malas berlatih, Kristus tetap tinggal di dalam Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Anda jatuh ke dalam dosa, hidup sembarangan, Kristus tetap tinggal di dalam Anda. Sekali dia masuk, sampai dia datang kembali, itu seperti meterai. Ya, kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Nggak bisa lepas. Sampai Tuhan datang kembali, dia nggak akan pernah keluar lagi. Jadi dia tetap tinggal di dalam kita. Nggak perlu berlatih. Agar Kristus menjadi hayat kita tuh nggak perlu berlatih. Artinya Kristus menjadi hayat kita tuh Kristus tinggal di dalam kita. Itu nggak perlu berlatih.
Silahkan hidup sembarangan, Kristus tetap menjadi hayat Anda. Tetapi agar Kristus menjadi hidup kita, menjadi zao kita, aktivitas kita perlu berlatih. Berlatih memperhidupkan Kristus. Nah, kemarin kita membicarakan tentang menyangkal hayat jiwa. Ketika kita menyangkal hayat jiwa, maka Kristus hidup di dalam kita, diperhidupkan di dalam kita. Ya, kita harus sering-sering berdoa, Tuhan Yesus, selamatkan aku dari diriku sendiri. Tuhan Yesus, di dalam diriku bukan hanya ada dosa, tetapi yang lebih serius, di dalam diriku ada diriku sendiri. Ada ego. Tuhan, selamatkan aku dari diriku sendiri. Ketika kita berdoa demikian, sebetulnya kita sedang menyangkal diri. Dalam semua aktivitas pembicaraan, kita harus selalu berdoa demikian. Tuhan, selamatkan aku dari diriku sendiri. Hasilnya Kristus akan hidup di dalam kita. Kalau kita terus sedemikian, takut dan gentar, sedemikian, maka Kristus akan terbentuk di dalam kita. Proses ini terus akan berkembang menuju Kristus menjadi persona kita. Ya, Kristus terbentuk itu kalau di Galatia 4 ayat 19 yang tadi kita doa bacakan, teks Indonesianya tuh Kristus menjadi nyata. Ya, menjadi nyata di sini lebih tepat diterjemahkan Kristus terbentuk di dalam kita. Ya, itu yang dimaksud oleh 2 Korintus 3 ayat 18, bahwa kita ini sedang diubah, ya. Terus sampai serupa dengan gambarnya. Inilah pembentukan Kristus di dalam kita. Kalau kita terus-menerus menyangkal hayat jiwa, ya, menyangkal hayat jiwa itu jangan dengan sistem pertapaan, ya, dengan mengekang, dengan menahan diri. Percuma, nggak bisa itu. Ya, menyangkal hayat jiwa itu pertama-tama di dalam doa-doa dulu. Apapun berdoa. Apapun situasinya, ketika kita butuh kekuatan untuk menyangkal diri, doa. Tuhan, selamatkan aku dari diriku sendiri. Selamatkan aku dari pikiranku sendiri, opiniku sendiri. Selamatkan aku dari ingin menonjolkan diri sendiri. Selamatkan aku, Tuhan. Sembunyikan aku, Tuhan. Jangan sampai aku terekspresi, Tuhan. Aku takut, Tuhan, diriku terekspresi. Tolong saya membuat keputusan. Tolong saya berkata-kata. Tolong saya, Tuhan, agar jangan diriku yang terekspresi. Nah, inilah sebetulnya langkah awal kita menyangkal hayat jiwa. Hasilnya Kristus akan hidup di dalam kita. Kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita bisa berkata sama seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, jikalau kita terus rajin berlatih demikian, maka Kristus akan terbentuk di dalam kita. Kita akan terus-menerus diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18.
Nah, setelah Kristus mulai terbentuk di dalam kita, ya, langkah berikutnya Kristus akan menyebar ke dalam seluruh bagian hati kita. Ya, Efesus 3 ayat 17. Ya, Kristus tinggal tuh artinya Kristus berumah. Ya. Apakah Kristus berumah? Artinya seluruh rumah itu menjadi milik Kristus. Kalau Kristus tinggal di dalam kita, itu belum tentu Kristus berumah. Karena di dalam diri kita itu ada banyak ruangan, ada banyak kamar. Ya, Kristus memang tinggal di dalam kita, tetapi hanya di dalam salah satu ruangan saja. Dia belum berumah di dalam kita. Kalau dia sudah berumah, artinya seluruh ruangan itu menjadi rumahnya. Dia bebas mau masuk ke kamar yang ini, mau masuk ke kamar yang itu, mau naik ke lantai atas, mau turun ke lantai bawah, bebas. Kalau Kristus berumah. Apakah Kristus sudah berumah di dalam diri kita? Atau Kristus masih tinggal, ya, sekedar tinggal di dalam diri kita? Ya, berumah di sini adalah di dalam hati kita. Ya. Bukan di dalam roh. Kalau di dalam roh, ya sudah, dia sudah ada di sana. Tetapi apakah dia sudah ada di dalam seluruh hati kita? Saudara-saudari, Efesus 3 ayat 17 itu berkata Kristus itu berumah tuh di dalam hati. Ya. Menurut Alkitab, hati itu ada empat ruang besar di dalam hati itu. Pertama, hati nurani. Kedua, pikiran, emosi, dan tekad. Ya, ini semua ada dasar-dasar ayatnya ya. Contohnya pikiran kita adalah hati. Emosi kita pun juga hati. Tekad kita pun juga hati. Ya, dan hati nurani kita pun juga adalah bagian dari hati. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar bahwa hati kita terdiri dari beberapa bagian ini. Tetapi kalau orang bertanya di mana ayatnya? Ya, di dalam Matius 9 ayat 4, pikiran itu adalah hati. Ya, kamu memikirkan hal-hal jahat di dalam hatimu. Artinya pikiran itu adalah hati. Di dalam Yohanes 14 ayat 1, emosi pun juga hati. Janganlah gelisah hatimu. Gelisah itu emosi. Jadi hati yang gelisah artinya emosi itu adalah hati. Kalau di Kisah Para Rasul 11 ayat 23 itu ada kata kesungguhan hati. Kata kesungguhan itu berarti tekad. Kesungguhan hati artinya tekad itu adalah hati. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 22, hati nurani yang jahat, ya, menuduh kita. Itu fungsi hati nurani. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 20, hati kita yang menuduh kita. Artinya hati nurani itu adalah hati. Ya, tadi saya sampaikan hanya sedikit ayat, masih banyak ayat-ayat yang memperlihatkan bahwa hati terdiri dari pikiran, emosi, tekad, dan hati nurani.
Hati adalah totalitas, saudara-saudari, seluruh bagian dalam kita. Jadi itu maksud Efesus 3 ayat 17 berkata dia harus berumah di hati. Ya. Jadi inilah kita di pemulihan Tuhan, kita mempelajari Alkitab secara rinci, secara detail. Kita bersyukur, kita diajar sedemikian oleh saudara-saudara kita di depan. Ya, jadi betapa dalamnya makna Efesus 3 ayat 17. Kristus berumah di dalam hati. Ya, artinya dia harus berumah gitu. Dia mau masuk kemanapun harus bisa gitu. Jangan ada yang tertutup. Dia ingin menguasai seluruh pikiran kita. Dia ingin menguasai seluruh emosi kita, tekad kita, dan hati nurani dipenuhi dengan dia, beroperasi dengan normal, menerangi kita, menghakimi kita. Wah, itulah Kristus berumah di dalam hati, saudara-saudari. Ya. Sampai apa? Sampai Kristus menduduki seluruhnya, memiliki seluruh bagian-bagian hati, hingga dia mengendalikan seluruh diri kita. Hasilnya apa? Manusia batiniah kita akan menjadi kuat. Ya, ini masih di Efesus pasal 3 tentang manusia batiniah itu menjadi kuat. Ya, setelah manusia batiniah kita menjadi kuat karena Kristus sudah menyebar ke seluruh bagian batin kita, hati kita. Maka kita barulah bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, mungkin hari ini kita masih hanya dapat mengutip Kolose 4 ayat 3. Ya. Kristus adalah hayat kita. Ya, Kolose 3 ayat 4 maksudnya. Ya, mungkin kita sekarang belum bisa mengutip Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Ya. Ketika kita mengalami 3 poin tadi. Pertama, Kristus hidup di dalam kita. Kedua, Kristus terbentuk di dalam kita. Ketiga, Kristus menyebar, berumah di dalam seluruh hati kita. Maka saat itulah kita bisa berkata, personaku adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Ya sama, bagiku personaku adalah Kristus. Itu maksudnya. Personaku ini adalah manusia batiniahku. Ya, manusia batiniahku adalah Kristus. Sama saja, ya, itu makna Filipi 1 ayat 21. Paulus begitu sangat kuat manusia batiniahnya. Sehingga tidak ada apapun yang bisa menggoncangkan dan mengganggu dia, saudara-saudari. Seluruh dirinya telah diduduki oleh Tuhan yang berumah di dalam hatinya. Sehingga tidak ada satupun yang berdaya, yang mampu membuat dia susah hati. Tidak ada. Ya, kenapa kita susah hati? Hati kita sering merasa susah. Ya, karena belum penuh Kristus. Tetapi bagi Paulus, walaupun dia ditempatkan di tempat yang paling buruk di alam semesta ini, di penjara yang buruk, gak susah hatinya. Tidak ada yang berdaya membuat hatinya susah. Oh, kita perlu diteguhkan. Manusia batiniah kita perlu diteguhkan sampai tingkat yang sedemikian, saudara-saudari.
sehingga tidak ada apapun yang mampu menarik kita keluar dari manusia batiniah kita. Semoga Kristus terus hidup, terbentuk, dan menyebar, berumah di dalam seluruh hati kita, sampai kita sepenuhnya diduduki Dia, dimiliki oleh Dia, dikendalikan oleh Dia. Nah sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa mengalami penguatan sedemikian? Bagaimana caranya agar manusia batiniah kita menjadi kuat sedemikian? Melalui yang tadi, Kristus hidup. Bagaimana caranya Kristus hidup di dalam kita? Bagaimana caranya Kristus terbentuk di dalam kita? Bagaimana caranya Kristus bisa menyebar di dalam kita? Ya, itu yang membuat manusia batiniah kita menjadi kuat. Saudara-saudari, caranya adalah kita memberi keleluasaan kepada Kristus. Itu caranya. Berilah keleluasaan kepada Kristus. Ya, karena apa? Karena kita seringnya tuh membatasi Dia gitu. Kita tidak memberi keleluasaan kepada Dia. Ya. Kalau kita ingin menjadi kuat di dalam manusia batiniah kita, persilahkanlah Dia untuk hidup di dalam kita. Ya. Dengan cara demikian Dia pasti akan terbentuk dan menyebar. Persilahkanlah Dia. Saudara-saudari, di dalam pikiran kita, ya, bagian yang paling kuat dari hati kita, itu ada konsepsi-konsepsi tertentu. Ada opini-opini yang kita pertahankan. Bagaimana caranya agar mempersilahkan Dia masuk ke dalam pikiran-pikiran kita itu? Di dalam pikiran kita itu ada banyak ruang-ruang berupa konsepsi-konsepsi yang kita pegang, yang kita miliki di latar belakang kehidupan kita. Nah, itulah yang sering kita pertahankan, ya. Kita sering mendengar istilah keras kepala. Nah, itu keras kepala itu sebetulnya mempertahankan konsepsi tertentu. Ya, di mana konsepsi tertentu itu kita kunci rapat-rapat pintunya. Kristus nggak bisa masuk ke sana. Kita tidak memberi keleluasaan kepada Kristus untuk masuk ke dalam ruangan konsepsi kita yang kita pertahankan. Nah, bagaimana caranya membuka pintu itu? Bagaimana caranya memberi keleluasaan kepadanya supaya Dia bisa masuk ke ruangan itu, membuang konsepsi kita, menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, menyelamatkan kita dari konsepsi itu? Caranya adalah dengan sering-sering bertanya. Jangan terlalu sibuk meminta, jangan. Ya. Satu permintaan itu harus merupakan hasil dari 10 kali bertanya. Ya, mungkin bisa lebih. Sering-seringlah bertanya. Ini akan membuat pintu konsepsi yang kita pertahankan terbuka dan Dia masuk, lalu Dia akan mulai bekerja. Dia akan bekerja melalui lingkungan di sekitar kita, melalui orang-orang dekat kita, melalui peristiwa-peristiwa yang akan membuat konsepsi kita itu runtuh. Tetapi kalau Anda tidak sering bertanya kepada Tuhan di dalam doa,
Ya Andalah yang tahu apa yang harus Anda tanyakan, saya nggak tahu. Masing-masing kita tuh punya konsepsi kita masing-masing. Jangan pertahankan itu, tanya. Tuhan Yesus, aku mau Engkau menyelamatkan aku dari opiniku, dari konsepsiku yang kuat. Tuhan, agar Engkau bisa menyebar, aku memberikan keleluasaan kepadamu. Bekerjalah Tuhan, terangi aku, hakimi aku. Ya, kalaupun itu bukan bertanya, ya bagus juga dengan minta terang penghakiman. Tuhan, hakimi aku, soroti aku. Nanti dia akan mulai bekerja. Dia akan mulai menghakimi kita melalui peristiwa demi peristiwa yang membuat kita mungkin menderita. Tetapi semuanya itu adalah proses keselamatan kita dari ruang-ruang yang terkunci, yang membuat Kristus tidak bisa menyebar ke seluruh diri kita, yang membuat manusia batiniah kita tidak mendominasi kita. Ya, jadi inilah ruangan pikiran itu yang berisi konsepsi-konsepsi. Kita harus memberi keleluasaan kepada Tuhan dengan cara bertanya, dengan cara berdoa, mohon terang penghakiman Tuhan menyoroti kita. Masih ada ruangan lain di dalam hati kita, yaitu ruangan emosi. Emosi itu adalah kesukaan kita, kegemaran kita, hobi kita. Ya, itu melalui kebiasaan yang dibiarkan terus berlanjut akan menghasilkan kesukaan yang dibiarkan berlanjut akan menghasilkan kecanduan, keterikatan. Ini juga yang membuat Tuhan gak bisa menyebar. Ya, ada hal-hal yang kita ikat kuat-kuat. Tuhan mau memotong ikatan-ikatan, tapi kita tidak mengizinkannya. Kita tidak memberi dia keleluasaan untuk merebut semua berhala-berhala kita. Ya, ketika orang-orang menagih pajak kepada Petrus, Tuhan Yesus menyuruh Petrus memancing ikan, di dalamnya ada uang, dan uangnya dibayarkan kepada pemerintah, bayar pajak. Lihat, itu uang sebetulnya milik Kristus, tetapi tidak ada di dalam kantongnya Tuhan. Tuhan tidak mengantongi uang. Dia sengaja memilih Yudas, murid palsu, untuk memegang uang. Ini sebuah ilustrasi. Kalau kegemaran kita, kesukaan kita, harta kita, orang-orang yang kita kasihi itu kita kantongi, maka itu akan menjadi sebuah chips, ya, atau sebuah alat. Kalau di radio itu atau di televisi itu ada satu alat, ya, kalau nggak ada alat itu remote control nggak bisa berfungsi. Ya, kita menggunakan remote control, ya, karena di dalam perangkat itu ada satu alat komponen yang menangkap sinyal dari remote control itu. Jadi kita bisa mengendalikan perangkat itu. Ya, kalau Tuhan, ya, mengantongi uang di dalam bajunya, maka uang itu bisa menjadi satu alat komponen yang membuat remote control di tangan iblis mengendalikan Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Ya, di dalam diri Tuhan tidak ada satupun yang bisa membuat iblis
menggunakan remote control itu. Tetapi di dalam diri kita mungkin banyak hal-hal yang kita kantongi, yang kita simpan kuat-kuat di dalam hati kita. Ya, entah itu harta, entah itu manusia, entah itu kesenangan apapun, kita pegang kuat-kuat, maka iblis bisa mengendalikan kita. Sebab remote controlnya ada di tangan dia. Memang seluruh dunia ini ada dalam kekuasaan dia. Kalau kita mengantongi barang miliknya, maka remote control di tangan iblis itu bisa berfungsi mengendalikan kita. Inilah akibatnya Tuhan jadinya hanya tinggal aja di dalam kita, nggak bisa menyebar. Karena di dalam diri kita, di dalam kantong-kantong hati kita tuh masih banyak barang-barang iblis. Ya, yang kita kasihi melebihi Tuhan. Makanya jangan heran. Ya, mungkin saja Anda mendengar berita terjamah. Oh, saya diterangi. Oh, haleluya, sekarang saya mengerti. Oh, tadinya saya nggak mengerti, sekarang saya jadi mengerti. Haleluya, puji Tuhan. Kita memuji betapa dalamnya firman di dalam pemulihan Tuhan. Sekarang saya mengerti. Ya, hanya cukup mengerti, setelah itu kembali lagi. Iblis ya memencet remote kontrolnya. Nggak bisa kita melawan. Ya, ada saudara-saudari rajin hidup gereja, tapi kalau udah ada 1-2 hal menghampiri dia, udah bye-bye hidup gereja. Sorry, aku tidak bisa kalau yang satu ini. Ya, sorry kalau yang ini aku belum bisa lepasin. Ya, itu remote control iblis tuh seperti itu. Pikir aja sendirilah apa yang menjadi kesayangan kita, yang membuat remote control iblis tuh kapanpun dia pencet, segera kita ketarik keluar dari hidup gereja. Ya, bisa jadi itu adalah kegemaran-kegemaran, bisa jadi itu makanan-makanan tertentu, bisa jadi juga itu seseorang yang kita kasihi, suami, istri, anak-anak. Ya, bisa jadi juga itu suatu perkara-perkara. Apapun itu, kalau kita tetap kantongi di dalam hati kita, Kristus nggak akan menyebar. Nggak. Ya, di dalam hati kita masih ada ruangan-ruangan yang kuncinya kita pegang, saudara-saudari. Ya, ini saya sedang berbicara apa? Saya sedang berbicara Anda harus direproduksi, menjadi reproduksi Kristus. Caranya Kristus harus menyebar, jangan ada yang dipertahankan. Beri dia keleluasaan, saudara-saudari. Jangan ada satupun yang kita kasihi melebihi Tuhan. Itu akan menjadi satu alat, ya, alat di mana iblis bisa mengontrol kita melalui remote control itu. Betapa berbahayanya, seriusnya sesuatu yang kita kasihi. Ya, ada banyak. Mungkin bukan hanya 1, bukan hanya 2, lebih. Ada hal-hal yang kalau sudah hadir ke hadapan kita, sudah apapun tidak ada yang bisa ya menahan kita. Segera kita ikut kendali iblis. Ya, gereja menjadi tidak menarik lagi ketika hal-hal tersebut datang menghampiri kita. Oh, semoga Tuhan menyelamatkan kita, saudara-saudari. Kalau kita terus demikian, akhirnya apa? Tadi pikiran, emosi, terakhir tekad akan mengeras. Ya, tekad kita akan semakin mengeras dalam hal mempertahankan konsepsi-konsepsi dalam pikiran. Berhala-berhala dalam emosi. Itu tekad kita semakin keras, semakin kuat mempertahankan hal-hal itu. Jadi, saudara-saudari,
Mari berilah dia keleluasaan, ya, dengan cara rajin menaikkan doa-doa dimanapun. Doa bertanya, doa meminta Tuhan menyoroti, menerangi kita dengan terang penghakimannya, dan doa konsekrasi. Doa konsekrasi ini yang agak susah, saudara-saudari. Karena di dalam doa-doa konsekrasi, kita harus berani berkata, Tuhan, Kau tahu aku mengasihi sesuatu hal ini. Entah itu benda, entah itu manusia, entah itu perkara apapun. Kau tahu, Tuhan, aku serahkan ini kepadamu. Terserah engkau. Kau mau rebut, kau mau ambil, silahkan. Yang penting engkau menyebar di dalam aku. Jangan ada ruangan terkunci. Tuhan, kau harus menyebar. Inilah, saudara-saudari, yang paling sulit itu doa konsekrasi macam ini. Ya, karena ketika kita mengucapkannya dengan kesungguhan, Tuhan langsung catat itu. Ya. Berani nggak Anda menyerahkan apapun, entah itu berupa benda atau orang-orang yang kita kasihi yang seringkali mengganggu kita, menyeret kita dari Tuhan, atau segala macam perkara yang selalu membuat kita kalah dan kalah lagi, mengorbankan hidup gereja. Ya, jadi itulah caranya, memberi keleluasaan kepada Tuhan dengan doa-doa bertanya, dengan doa-doa meminta terang penghakiman, dan doa-doa konsekrasi. Ya. Baik, masih ada waktu 7 menit sampai 10 menit. Boleh, silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin, haleluya. Semoga kita terus menjadi reproduksi Kristus sampai matang. Amin. Silahkan saudara-saudari. Silakan saudara-saudari yang ingin berbagi nikmat untuk kita pagi hari ini, dipersilakan. Ya, untuk 1-2 orang masih ada waktu ya. Ya, kalau tidak ada mungkin saya akan mengawali lebih dulu ya, Bapak, saudara-saudari ya. Ya, dalam berita pagi hari ini kita menggali makna dari 1 Petrus ya, bahwa di sini ditunjukkan bahwa Kristus adalah teladan yang harus kita ikuti. Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup dunia ini. Kita tidak hanya dipanggil untuk menirunya secara harafiah, tetapi untuk memahami dan menghidupi prinsip-prinsip yang Kristus ajarkan kepada kita, yakni hidup tidak demi sendiri, melainkan berdasarkan kehendak Bapa. Ya, kita kadang sering ya melakukan dalam kehidupan kita mengambil satu keputusan, kita menentukan pilihan itu, kadang kita tidak bersandar kepada Tuhan. Kita masih mengandalkan opini kita sendiri, ego kita, bahkan pengalaman kita pun kita masih pergunakan itu, dan hasilnya bahkan adalah mengecewakan. Ya, pengalaman demi pengalaman sudah membuktikan, dan tadi sudah diuraikan dengan jelas oleh saudara kita. Dan kita perlu hari ini apa yang sudah disampaikan, kita perlu melatih yang memberikan keleluasaan Tuhan ya untuk diri kita sepenuhnya, bahwa kita perlu mendapatkan terang penghakiman dari Tuhan agar kita boleh dilepaskan dari apa yang menjadi berhala atas hidup kita. Jadi kita memang perlu sekali melatih terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kadang kita nggak tahu harus bagaimana. Saya sendiri mengalami banyak peristiwa, saudara-saudari. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat dengan apa yang saya alami.
Tetapi ya puji Tuhan, semua perlu waktu, ya proses demi proses saya hadapi, dan semua karena saya berada pada satu tumpuan yang tepat, yaitu ada di dalam pemulihan, sehingga semakin hari semakin mengerti. Meskipun itu tidak mudah, tapi ketika saya mau percayakan semua kepada Tuhan, semakin hari semakin mengerti, dan Tuhan membukakan hati pikiran saya tentang rencana-rencana besar dalam Tuhan atas diri saya. Dan saya tidak menyesali dengan apa setiap peristiwa yang terjadi. Tapi saya bersyukur bahwa inilah yang Tuhan maksudkan. Ya, segala sesuatunya perlu waktu, ya, dan kita perlu melatih semuanya itu, dan kita butuh terang Tuhan di dalam proses, ya. Dari proses ini bahwa kita, ya, teladan Kristus itu adalah kerendahan hati, dan kita harus merendahkan diri kita. Maksud saya merendahkan hati kita, jadi pengorbanan dan integritas ya, yang sudah Tuhan teladankan kepada kita. Jadi dari berita pagi hari ini kita dapat belajar bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi reproduksi dari Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajarkan di sini untuk menyangkal diri dan hidup bukan oleh kekuatan diri kita sendiri, tetapi oleh Kristus yang hidup di dalam kita. Dengan mengenali Kristus sebagai hayat dan persona kita, kita dapat mengalami transformasi yang sejati. Itu yang saya dapat ambil untuk berita pagi hari ini. Silakan saudara-saudari bisa melanjutkan. Sekiranya masih ada waktu, boleh 1 atau 2 orang. Puji nama Tuhan. Ada? Kami persilahkan saudara-saudari. Amin. Ya, puji Tuhan, ya, Kristus sebagai teladan, ada Kristus sebagai prototipe. Saya juga menyukai istilah copy master, ya, prototipe yang hidup, copy master yang hidup. Ya, Kristus adalah satu biji gandum, ya, yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini menjadi kesan saya, saudari, ya. Kita akan menjadi prototipe juga bagi orang-orang, ya. Ketika kita juga mengalami teladan Tuhan, yaitu mati dan bangkit. Hanya melalui mati dan bangkit Tuhan bisa menghasilkan banyak butir. Demikian jalan yang kita tempuh untuk supaya kita bisa menjadi teladan Kristus melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Saya rasa ini jalan kita untuk mengembangbiakkan Kristus, ya, di dalam penghidupan kita. Ini jalannya adalah memberikan ruang yang leluasa kepada Kristus, membiarkan Dia menduduki kita, mendominasi kita sepenuhnya, sehingga apa yang kita kerjakan ini bukan berasal dari kita sendiri, tetapi Dia yang bekerja di dalam kita, mendominasi, mendapatkan seluruh bagian-bagian diri kita, yang terutama di dalam hati kita, yaitu tekad, emosi, dan juga hati nurani kita, perlu Tuhan dapatkan, perlu Tuhan duduki, sehingga Dia dapat sepenuhnya hidup di dalam kita. Juga ini adalah perkara kita memperhidupkan Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, saudarimu. Karena waktu, ya, saudara-saudari, kita sudah di akhir penghujung. Mari kita naikkan doa kita untuk berita pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, ya Tuhan, karena telah memberi yang sempurna Amin. Untuk Amin. terus Amin. kehidupan. Ya, Amin. Amin. Di mana hidup kami, Tuhan, terus perlu penguatan dalam hidup kami. Amin. Soroti Amin.
Kami mau hidup Tuhan di dalam dengan pikir Tuhan Yesus. Terus banyak dengan apa yang dan bukan hanya ego kami yang kami korbankan, bukan hanya untuk kepentingan diri kami ikut Tuhan. Kami terus Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan terima kasih, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Amen. Berikan buah putih. Yang Tuhan berikan kepada kami yang mengasihi untuk hayat ada di dalam kami Tuhan. Bahwa bisa mengikuti teladan dengan kekuatan hayat. Amin. Amin. Ya. Mati dan bangkit Tuhan semuanya untuk produksi Allah di tunggal hari ini untuk mendapatkan kerajaan-Nya di atas muka bumi. Ya Terima kasih padamu. Amin. 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 Saudara-saudari sekalian, saudara Luci, terima kasih saudara Luci, saudara Agus, terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Amin.